Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan ini kita bertemu dalam forum diskusi diskusi ruang dosen. Diskusi saya lupa itu istilah yang dibuat oleh Pak Prodi PGRI ya. Nah, jadi kita hari ini dipertemukan dalam rangka untuk menimba ilmu sesungguhnya, menggali, menambah wawasan. Nah, setidaknya perjumpaan ini kan sebetulnya mengindikasikan adanya penambahan wawasan. Setiap kita jumpa sama apapun dan siapapun, itu sejatinya menambah wawasan dan pengetahuan. Maunya begitu dan membekas. Itu yang penting. Jadi kalau setiap perjumpaan kita kepada orang lain tetapi tidak meninggalkan kesan, itu namanya kita hidup tak memiliki arti dan itu punya fungsi. Jadi perjumpaan itu sejatinya mestinya itu harus menambah buat berkesan dan menambah wawasan kita. Itulah yang dalam hal ini kita lakukan dan patut kita syukuri. Baik. Kemudian tidak lupa kita kirimkan sholawat kepada baginda Rasulullah SAW sebagai suri tauladan kita dalam bertindak, dalam berpikir juga, dalam berbicara, tentu juga dalam hal ini dalam beragama. Kita ini sebagai sosok yang menjadi acuan. Acuan itu berarti titik di mana kita berbuat, titik awal di mana kita mau berbuat. Nabi Muhammad SAW. Walaupun dalam konteks nanti kita mengatasi problem kehidupan ini nanti berbeda-beda, tetapi spiritnya ada pada sosok Nabi. Jadi dia tidak bisa kita lepaskan dalam segala aktivitas kehidupan kita. Karena sebagai suri tauladan, sebagai rahmatan lil alamin, ya tentu segala aspek kehidupan ini mencakup. Gitu ya. Baik. Jadi sama-sama kita kirimkan sholawat kepada beliau dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apalagi ini momen hari Jumat ya, hari yang dimuliakan, apalagi ditambah dengan bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu bulannya umat Nabi Muhammad. Bulan Sya'ban itu bulannya Nabi Muhammad, bulan Ramadan itu bulan umatnya Nabi Muhammad, bulan Rajab itu bulannya Allah, kan itu ya kira-kira. Ini dari pesantren ada ya? Apa hadisnya? Intinya jelas bahwa 3 bulan ini termasuk bulan yang dimuliakan, bulan di mana kita mestinya melatih, kemudian mendekatkan diri kita tentu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi yang saya banggakan adik-adik mahasiswa semua
Saya kemarin itu di WA dijumpai oleh Pak Kaprodi di hari Rabu apa ya? Ya saya lupa. Untuk bisa membersamai kawan-kawannya untuk berdiskusi, bertukar pikiran untuk membahas suatu hal yang kita anggap penting ya. Mungkin bagi orang lain tidak penting, tapi dalam hal ini kita anggap penting untuk menambah wawasan tadi. Baik, jadi oleh karena itu saya sebetulnya tidak menyampaikan materi yang begitu wah pada kesempatan ini, tetapi tergantung bagaimana kita melihat ya. Tetapi karena undangannya di situ saya disebutkan sebagai dosen filsafat ya, pendidikan Islam, jadi saya mungkin menyampaikan hal-hal yang berkenaan dengan filsafat. Ini semester berapa semuanya? Beda-beda. Ada 2 ya. 2-nya berapa orang? 4-nya, 3, 6-nya, 8-nya. Di semester 2, 4, 6 ya. Wajahnya tapi sama semua. Ya nggak jadi masalah. Wajah dan usia ini bukan menjadi indikator kalau kita itu kemudian lebih hebat. Bahkan dengan saya, usia boleh berbeda, tetapi pengetahuan yang membedakan, yang sejatinya harus dibedakan. Apakah sama antara orang yang mengetahui dengan yang tidak mengetahui? Kira-kira gitu gambaran yang disampaikan oleh Al-Quran. Oke, jadi saya adalah dosen Prodi PAI. Nama saya Rahman Rahab, ada marganya sebetulnya. Di Prodi PAI saya diamanahkan, bukan diamanahkan sih ya. Konsentrasi keilmuan saya di PAI itu di bidang filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam formasi, tetapi mata kuliah yang diajarkan juga termasuk filsafat umum, filsafat ilmu, filsafat Islam, dan juga filsafat pendidikan Islam. Tapi kebanyakan yang diamanahkan ke saya itu mata kuliah bukan banyak ya, tapi selalu diamanahkan mata kuliah metode penelitian pendidikan. Baik, jadi saya teringat ya, ketika diminta untuk mengisi diskusi semacam ini ketika mahasiswa dulu. Saya kebetulan mahasiswa di UIN Sunan Kalijaga. Setiap hari, hampir setiap hari ya, Sabtu dan Minggu itu juga termasuk, itu di bawah pohon rindang itu banyak diisi oleh mahasiswa. Ngapain? Kalau di sini ngapain? Makan cilok sambil gosip ya. Enggak juga ya. Artinya semua tempat itu dimanfaatkan untuk itu tadi yang kita sampaikan, diskusi dalam rangka menambah wawasan. Hidup ini mesti begitu. Dia seiring jalannya waktu harus menambah. Tidak hanya menambah apa kecantikannya, tidak harus menambah materinya, tapi pengetahuannya mesti bertambah. Al-Quran menyebut kita itu istilahnya sebagai bashar, manusia yang bertumbuh berkembang secara biologis, secara fisiologis, dimensi biologis itu tidak absolut, tidak menetap. Artinya kan berubah. Kamu dulu cengengesan, sekarang kamu sudah ayu, sudah cantik gitu. Dulu kamu ya macam lah sifatnya kan. Sekarang kamu udah mulai dewasa, mulai mandiri, bisa menetapkan pilihan kan ya. Dulu kamu apa-apa nanya sama bapak, sama ibu.
Itu secara fisiologis. Secara biologis kita tidak mungkin tidak berubah. Pasti kita bertumbuh dan berkembang. Nah, itu dimensi fisiologis. Tetapi yang lebih penting dalam agama kita sebetulnya dimensi spiritual ini, yang mestinya itu jauh lebih cepat pertumbuhannya dibanding fisiologis. Ya kan? Karena itu sebagai salah satu indikator apakah kita itu termasuk yang bermutu atau tidak. Spiritual, makanya tadi secara usia boleh saja kamu lebih muda, tapi bisa lebih tinggi aspek pengetahuan, ya kan gitu. Nah, itu menunjukkan bahwa ada dua dimensi yang kemudian bertumbuh, berkembangnya itu berbeda seiring dengan perjalanan waktu tadi. Nah, ya kan. Dan memang kita secara mendasar diberikan potensi untuk bisa cepat mengembangkan aspek apa tadi itu fisiologis dan spiritual itu, karena di dalam diri kita itu dibekal apa? Bekal takwa dan fujur itu kan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Bahwa Tuhan itu sesungguhnya telah memberikan potensi kepada kita itu potensi fujur dan takwa, kan ya kan? Apa itu fujur itu? Ya, berbuat tidak baik lah kan. Berbuat tidak baik, wa taqwa itu berbuat yang baik. Nah, kalau kita lebih banyak memfungsikan potensi fujur kita dalam hidup ini, ya fisiologis kita saja yang kita pentingkan, make up kita yang lebih kita perbanyak, lebih bervariasi dia di cermin kos kita, ya kan, kos Anda kalau saya enggak. Artinya secara biologisnya ya kita nampaknya sejahtera, makmur, tetapi spiritual kita yang miskin. Takwa kita enggak kita jalankan. Ini yang sering membuat manusia itu terkadang dari sisi apa namanya, ya wujudnya itu, fisiknya itu baik nampaknya, tetapi isinya yang mencelakakan, gitu kan. Oke, jadi ada dua dimensi yang kemudian tidak boleh tidak berkembang. Ada orang yang memang ya semakin tua ya semakin bertambah wawasannya tadi, kecerdasannya, kemudian kedewasaannya. Nah, mungkin seiring berjalannya waktu aspek fisiologisnya berkembang, spiritualnya juga berkembang. Spiritual dalam hal ini ya harus kita maknai lebih luas, jangan hanya kita maknai sebagai ibadah mendekatkan diri kepada Tuhan. Tidak, spiritual itu kan ya aspek-aspek yang di luar daripada zahir ini kan. Zahir wal batin kan itu kan. Batin itu yang nggak bisa dicerna oleh panca indera. Dalam hal ini rasional, akal kita ya masuk aspek spiritual yang kita maksud tadi. Makanya di dalam Al-Quran itu banyak istilah-istilah yang digunakan menunjuk kepada manusia, ya kan? Pertama sudah kita sebutkan basyariahnya, ya kan? Kemudian al-insan. Nah, terkait dengan istilah al-insan ini ada dua pendapat ya. Ada yang mengatakan insan ini memiliki sifat pelupa lalai. Ada yang mengatakan insan itu sesungguhnya ya yang mulia ya, yang jernih. Kemudian ada apa namanya itu al-insan ya termasuk juga khalifah Bani Adam. Kemudian ditambah dengan apa ketika kita lahir itu apa istilahnya itu, kita dikatakan memiliki fitrah
ya, suci. Ada ruh kita juga, ya kan? Nah, masing-masing istilah yang digunakan oleh Al-Quran yang menunjuk kepada kita itu memiliki dimensi makna yang berbeda-beda, ya kan? Sebagai Bani Adam contoh umpamanya, ya kita sebagai makhluk sosial. Ya, makhluk sosial itu berarti makhluk yang hidupnya mestinya berkelompok, nggak bisa sendiri, ya kan? Makanya kita hidupnya ya harus berinteraksi, ya kan? Hidup kita nggak bisa sendiri, makanya kita secara alamiah memiliki potensi untuk ingin memiliki pendamping, secara fitrah, secara alami. Nggak bisa, oh Pak, saya ingin takwa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Tuhan, makanya nggak mau berkeluarga, punya suami, ya. Itu apa namanya, melanggar sunnah Rasul namanya kan, sunnatullah. Karena memang kita Bani Adam, makhluk sosial, makhluk yang nggak bisa sendiri. Oke. Sebagai khalifah, ya kan? Tentu kita sebagai pengendali, pengaruh, ya kan? Penggerak. Nah, terakhir baru kita sebut sebagai pemimpin. Harusnya begitu, jangan merasa langsung pemimpin gitu. Pengendali dalam arti ya kita kendalikan diri kita dulu. Kan itu yang diinginkan itu. Pengendali supaya kita itu bisa hidup mandiri tadi dulu. Bisa secara bebas ya untuk memilih jalan mana yang mau kita lalui. Itu yang harus kita sadari dulu sebetulnya sebagai makhluk apa yang namanya itu, sebagai khalifah tadi itu. Kalau kita tidak bisa secara sadar untuk memilih jalan mana yang mau kita ambil, tetapkan, nah, ini yang menjadi apa namanya, istilah orang itu ya, bebek-bebekan. Secara kita ikut-ikutan, kita nggak tahu apa yang kita ikuti, ini yang menjadi masalah besar nantinya. Kan sejatinya itu khalifah itu sebagai pemimpin itu berarti pengendali terhadap apa? Terhadap diri. Di dalam pengendalian itu mencakup pemaknaan kita sadar apa yang mau kita kendalikan. Kalau kita bisa mengendalikan, mau mengendalikan, berarti kita ada kesadaran di dalam diri kita itu bahwa ini harus kita kendalikan. Fujur roha yang kita bilang di awal tadi itu harus kita kendalikan. Ya fujur roha itu ya termasuk di dalamnya kan hawa nafsu yang tak terkendali, keinginan yang melampaui batas kewajaran, ya kan gitu kan kira-kira. Harus kita kenali, harus sadar kita. Dalam hal kesadaran ini kan kaitannya dengan proses pendidikan juga nanti kan. Kita sadar bahwa yang kita lakukan saat ini itu menambah apa kita? Tingkat ketakwaan kita kan. Sejatinya kan itu. Kamu ya harus sadar bahwa proses perkuliahan di Spain Madinah ini harus mengantarkan kamu, bisa mengantarkan kamu kepada jenjang kesuksesan, kan kira-kira begitu. Kalau kamu nggak sadar itu, kamu nggak tahu itu ya, kamu hidup bagaikan apa, ya kan? Benda yang gopong, terombang-ambing, kemana arah angin ke situlah dulu. Ya kan? Kenapa kuliah? Ya, daripada nggak ada pak kawan di kampung, kawan kampung di kampung kuliah semua. Umpamanya itu kan nggak ada kesadaran berarti. Kenapa kuliah? Supaya dapat uang jajan pak. Tamat SMA nggak kuliah, nggak kerja ya nggak dapat jajan. Mending aku kuliah aja, sekolah. Nah ini bermasalah nanti. Jadi kesadaran ini menjadi satu hal penting untuk
bisa meraih apa tadi, kesuksesan, meraih ketakwaan, derajat keilmuan itu ya diawali dengan kesadaran. Oke. Sampai kemudian nanti dimensi khalifah di dalam diri kita itu ya dalam konteks keorganisasian, ya kan, dalam konteks kelembagaan yang lebih luas cakupannya, ya kan? Institusi lah yang lebih jelasnya. Institusi dalam pendidikan itu ada berapa? Ada 3 setidaknya kan, institusi pendidikan dalam keluarga, masyarakat, dan ya sekolah yang formal. Yang 2 lainnya itu adalah yang informal, yang non formal juga termasuk. Nah itu ya harusnya dimensi khalifah itu berlaku dan berfungsi setelah kemudian pengendalian dalam diri itu sudah dilakukan. Nah, itu baru derajatnya manusia yang kata Al-Quran itu adalah manusia yang senantiasa menumbuhkan aspek takwanya. Al-insan ya itu nanti bisalah diperdebatkan. Bagaimana kemudian dimensi al-insan itu ada di dalam diri manusia. Yang sesungguhnya memang kita punya sifat pelupa, sifat lalai, sifat yang lebih mementingkan egoisme. Apa itu egoisme? Kepentingan pribadi. Egoisme itu lawan dari mengutamakan maslahah. Kalau dalam bahasa hukum ini, maslahah itu kan kepentingan banyak orang. Kalau egoisme kepentingan pribadi, itu antitesanya itu. Ya sebetulnya dalam hidup ini kita nggak bisa mengalahkan keinginan pribadi selalu, harus ada juga dong. Karena di dalam diri kita tadi kan ada kecenderungan nih ya. Kemudian bagaimana kemudian kita bisa mengorganisirkan kepentingan pribadi dengan kepentingan kelompok. Kepentingan pribadi itu jangan sampai menegasikan kepentingan kelompok. Kan itu. Kita kan bebas hidup ini sebetulnya. Bebas dalam memilih maksudnya tadi kan. Ada 2 pilihan, ya kan? Nah, itu yang kita maksud dengan bebas. Tapi jangan sampai kemudian kalau dalam konteks yang kita bicarakan barusan ini, kebebasan kita itu kemudian melanggar kebebasan orang lain, kan gitu. Nah, itu yang kita maksud. Anda bebas nggak duduk di sini, memilih duduk di sini, bebas. Tapi kalau umpamanya teman Anda sudah duduk, ya jangan kamu dudukin lagi. Nah, kira-kira begitu analoginya. Nah, ini kaitannya juga dengan hak orang lain, ya kan? Orang berhak untuk duduk di sini, ya kan? Anda punya hak untuk berdiskusi. Jadi jangan sampai hak Anda ini dilanggar ataupun dilarang oleh orang lain. Oh, kamu nggak boleh diskusi sama Pak Roman, nanti sesat kamu, itu ajarannya lain-lain itu katanya. Nah, pilihan saya dong. Saya punya hak untuk memilih, kan kira-kira begitu. Jadi kebebasan itu dalam konteks itu bukan bebas dalam pengertian bebas buka-bukaan, nggak begitu. Buka apa maksudnya? Buka aib, ya kan? Oke, jadi kita sejatinya eksistensi kita ini bebas. Bebas dalam pengertian ya bebas memilih, ada jalan. Karena apapun yang kita pilih dalam hidup ini itu sebetulnya salah satu dari pilihan yang diberikan. Pilihan apa? Ya itu tadi. Pilihan untuk berjalan menuju kesuksesan atau pilihan jalan untuk menuju kesesatan, ya kata teman kita ini. Ya, silakan ya nanti dikembangkan maksud kesuksesan itu bagaimana. Karena hidup ini berproses, nggak instan ya. Oh Pak, saya mau kuliah
tujuannya sukses Pak. Oh iya betul. Terus ketika kuliah kamu, ya saya nggak perlu lah kayaknya Pak buat makalah, diskusi nggak perlu lah. Ya, saya mau sukses. Kuliah mau sukses Pak, bukan mau kuliah buat makalah dan berdiskusi. Ini yang menjadi susah kita. Dan sukses itu nggak instan. Ya, ini bagian dari bagaimana kamu meniti jalan tangga untuk sampai kesuksesan itu kan. Hidup itu berproses. Tumbuh kembang kita tadi itu kan berproses. Makananmu tiap hari apa? Ya nasi. Ada vitamin, ada apa? Kandungan karbohidrat yang membuat kamu tumbuh. Kalau kamu nggak makan, tumbuh nggak kamu? Boltong aja tumbuh nanti angin semua isinya. Selesai hidupmu pada waktu itu juga. Ya kan? Artinya kan kita berproses secara alamiah, kita berproses untuk bisa tumbuh. Ya kan? Niscaya tumbuhnya, sifat niscaya. Nggak ada kita makan langsung tumbuh gede kan nggak kan? Kamu pengen sekarang itu menjadi perempuan yang kelihatan usianya 30 tahun biar agak cepat dikit. Nggak bisa instan, berproses. Kalau mau glowing wajahnya ya minum jus lah, ya umpamanya kan. Makanannya ya inilah. Walaupun nanti ada kaitannya dengan dimensi kesehatan kan gitu kan. Kalau mau sehat, tumbuh, cerdas, kuat katanya makanlah makanan yang ini. Ya itu betul ya kan. Jangan makanannya ikan teri aja, balanak dan lain sebagainya. Bisa nanti kan daya ingatnya nggak kuat. Artinya kalau kamu ingin banyak pengetahuannya, bisa berinteraksi sosial dengan baik, kompetensi sosial, pedagogik, profesional, dan apa itu? Sosial itu ya kan pedagogik, profesional, kepribadian dan sosial. Itu kan kompetensi yang harus dimiliki oleh pendidikan. Ya harus banyak berjumpa dong sama orang yang setidaknya sudah pernah mengalami sebelumnya, sudah punya wawasan pengetahuan tentang itu sebelumnya, supaya kamu bertambah. Nah itulah prosesnya tadi. Ini dalam rangka ya itu. Kira-kira begitu kan prosesnya itu untuk menuju kesuksesan tadi. Itulah pilihan. Makanya beda orang nanti ketika udah sukses dengan melalui proses yang berbelit berengkok, terjun bebas, terjun payung, masuk jurang, bangkit lagi, dengan orang yang mulus saja dia macam jalan tol, ya kan? Sekali meletus banyak udah terbalik-balik selesai. Ataupun umpamanya sampailah ke tujuan, ini pun sampai tujuan, ini udah kebal, tahan banting lah setidaknya. Ini nggak ada, jitak sekali nangis, umpamanya, langsung baperan, langsung cari teman untuk curhatan. Oh ini si Anus begini, nggak cocok, segala macam. Udah lah, aku berhenti aja lah, nggak cocok sama dia. Langsung ambil kesimpulan, nggak ada pilihan untuk berpikir lagi. Kalau ini biasa, orang kayak gini bisa menanganinya seperti ini. Nah, saya punya pengetahuan untuk bisa memahami sifat ataupun apa. Jadi ada apa namanya ya? Secara tidak langsung proses perjuangan hidupnya tadi itu membuat dia itu bisa mengendalikan dirinya. Kalau ini tadi kan nggak terkendali hidupnya, dan barabas saja dia, ya kan? Kalau ini banyak, makanya bijaksana. Filsafat itu sesungguhnya ya, ini belum kita singgung di awal tadi ya, mengantarkan kita itu menjadi sosok yang bijak. Bijak itu apa sih? Bijaksana itu
udah ngambil mata kuliah filsafat pastinya kan, udah didefinisikan nggak filsafat itu apa? Udah ya kan, filsafat itu dari bahasa Yunani, ego dan sophia, itu artinya cinta, sophia dan kebijaksanaan, cinta akan kebijaksanaan. Nah kan gitu kira-kira, secara etimologi, secara terminologi macam-macam lagi. Jadi intinya filsafat itu mengantarkan kita itu menjadi manusia yang bijaksana, cinta akan kebijaksanaan. Dalam pengertian ya, saya sering mengatakan kebijaksanaan itu ya mendekati keadilan, lebih banyak maslahahnya. Artinya sifatnya memang kontekstual, nggak selamanya yang kita anggap benar itu bijak. Saya kira begitu. Benar memang secara hukum lah katakan, untuk mengukur sesuatu itu baik atau tidak baik, benar atau tidak benar kan hukum yang kita gunakan, alat pengukurnya kan itu, ataupun norma, ataupun ketetapan, ataupun apa, aturan dan lain sebagainya. Yang aturan itu nanti kan hasil kesepakatan, hasil pemikiran. Sementara ketika kita mau ambil keputusan, memilih dan memilah tadi, yang bijaksana yang kita anggap itu memberikan nilai baik yang banyak kepada orang lain itu, bisa saja dalam hal itu ya tidak sesuai dengan aturan, tapi itulah yang bernilai manfaat lebih banyak. Nah itulah yang bijaksana. Itu yang sering saya sampaikan ke kawan-kawan yang lain juga, bijaksana dalam konteks perilaku yang kita ambil, tindakan yang kita ambil. Dalam konteks keilmuan ya mana kemudian ilmu yang berkembang, yang sesuai dengan perkembangan, itulah yang bijaksana itu. Itulah yang mestinya menjadi pilihan tadi. Proses ini ya proses menuju kebijaksanaan itu juga. Anda boleh nggak paham hari ini, ya kan? Apa yang dibilang Bapak itu ya mental umpamanya, nggak berterima. Tapi kalau lama kelamaan nanti bisa. Ya itu bijaksana. Masalah setidaknya bagi dirimu. Nah, untuk kemudian hari kan bisa kamu berikan pencerahan bagi orang lain. Nah, ini kan kira-kira begitu, ya kan? Proses menuju kepada kesuksesan itu tadi tidak bisa lepas dari proses ini tadi yang kita sebut sebagai proses jatuh bangun yang bijaksana. Harus banyak menemukan, memperjumpakan, ya kan? Harus banyak berinteraksi dengan hal yang berbeda dengan kita. Sejauh mana kita berjalan, paling tidak kan sebanyak itu juga lah yang kita lihat. Dibandingkan orang yang jalannya lebih pendek, singkat, otomatis yang dia lihat pun kan lebih sedikit. Kan itu analoginya. Perjalanan kamu pergi ke Medan dengan perjalananmu pergi ke Sidimpuan, lebih banyak mana? Lebih banyak pergi ke Medan. Perbedaan pun lebih banyak kamu temukan. Aneka ragam makhluk kan kira-kira begitu. Aneka ragam tindakan, perilaku, dan pengetahuan juga tentunya itu lebih banyak kamu jumpakan ketika perjalananmu lebih jauh. Itu analogi. Dalam artian kita saat ini lebih banyak kamu mengikuti kegiatan yang mendorong aktivitas keilmuan dan yang menambah wawasan tadi, ya tentu lebih banyak yang kamu tahu dibandingkan orang yang nggak ikut sama sekali. Nah itu proses, ya kan? Itu proses menuju kesuksesan tadi yang dibekali dengan bagaimana kita memiliki dimensi khalifah yang mengendalikan. Oke, itu hal-hal yang sebetulnya sederhana kita memahami, melihat apa yang saya sampaikan tadi.
Tapi internalisasinya ini yang kemudian kadang nggak sampai. Kita anggap ya sudah, ngapain juga repot mikirkan itu. Ya, dalam rangka kita menyadarkan diri kita sebetulnya. Kita berjalan kalau nggak sadar itu namanya hidup apa ngigo atau tidur kan? Nggak sadar kita, yang ngigo mungkin ngomong, tapi nggak sadar apa yang diomongkan. Macam kalau yang membebek tadi macam beo kan, apa yang dibilang itulah yang diikuti, itu yang dibilangnya. Dan ada begitu. Anda sebagai mahasiswa tentu Anda punya fungsi untuk melakukan perubahan kan itu. Change kan itu yang sering dibilang oleh mahasiswa itu. Agen perubahan. Perubahan terhadap apa? Yang maunya dari diri sendiri dulu. Itu yang apa namanya? Penting. Baik. Jadi ada hal-hal yang perlu saya sampaikan berkenaan dengan mengapa penting kita berfilsafat, berpikir, upaya untuk menyadarkan diri. Nah, ini ada poin-poinnya. Tapi sebelum itu ada yang mau ditanyakan dulu seputar apa yang kita sampaikan. Silakan. Ada. Mesti ada lah. Nah, sejatinya proses pendidikan itu ya proses interaksi. Saya juga tidak ingin apa yang saya sampaikan Anda hanya mengamini dan mengamalkan, ini nanti bahaya. Mestinya ada proses. Kan itu fungsi Anda di sini itu kan. Saya anggap Anda sebagai sumber pengetahuan bagi saya. Enggak hanya dari saya aja. Pembelajaran yang aktif itu zaman sekarang ini kan memandang peserta didik itu ya sebagai subjek pendidikan, bukan sebagai objek. Saya tidak punya kemampuan untuk membentuk Anda apa yang saya inginkan. Walaupun sebetulnya dalam paradigma pendidikan lama itu begitu. Jadi apa yang disusun katakanlah oleh pemangku kebijakan ya, itulah yang diinginkan untuk dilakukan oleh pendidik. Kan itu kan. Sehingga mengukur dia itu pintar atau tidak pintarnya nanti ya sesuai dengan ini atau tidak. Kan itu yang terjadi. Ya walaupun saat ini masih begitu ya. Katanya sekarang kita udah merdeka, udah apa. Tapi tindakan proses yang kita jalankan tetap ada aja yang begitu. Saya mengajarkan tentang hukum ini. Kalau kamu tidak menjalankan, kamu tidak meyakini, tidak memahami ini ya, saya justifikasi kamu ya orangnya tidak punya pengetahuan, ataupun bodoh dan lain sebagainya, bahasa halusnya itu kan. Padahal dia punya sisi lain yang memiliki kelebihan, nah, yang mestinya itu bisa menjadi pembanding setidaknya, atau bahkan dia punya pendapat lain, bacaan dia lebih banyak, mungkin bisa lebih banyak, ataupun bacaannya ada versi lainnya yang memang itu sifatnya niscaya. Niscaya berbeda, kita nggak mungkin sama, ya kan? Baik dalam segi apapun. Kita punya akidah, ya akidah kita sama, tapi tingkatannya kan berbeda, ya kan? Itu kan niscaya, nggak sama. Kok sama ya nggak indah hidup ini. Wong Tuhan aja, Allah aja sengaja kok menciptakan perbedaan itu, ya kan? Di dalam surah apa itu? Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum
Indallahi Hukum. atqakum, kan itu atqakum. Level takwa juga kan. Jadi kita sengaja diciptakan berbeda, laki-laki dan perempuan, yang bersuku, yang berbangsa berbeda. Tentu ketika sudah jenisnya berbeda, sukunya berbeda, tradisinya juga kan berbeda, pengalaman hidupnya, pandangan hidupnya juga berbeda, ya kan? Tapi dalam rangka memang tentu harus meniti ke jalan takwa tadi, kan itu ujung ayat itu. Yang paling tinggi derajatnya, yang paling mulia tetap orang yang apakah jalan hidupnya itu lebih banyak memilih jalan takwanya atau tidak. Kan itu pengertian lebih ininya, walaupun bukan itu tafsirnya ya. Itu kan pula nanti kalau sampai kalau Pak Rahman udah menafsirkan lain-lain ini. Ya pemahaman ya boleh saja, tapi kalau tafsirnya silakan nanti cek di buku tafsir kan. Artinya berbeda. Perbedaan itu sifatnya niscaya. Itu yang sering sudah kita ulang-ulang berkali-kali. Jadi itu yang harus kita sadari. Sehingga saya sebagai pendidik memangku kebijakan, ya harus menempatkan perbedaan itu sebagaimana adanya, bukan sebagaimana maunya, ya kan? Yang sering terjadi dan mungkin saat ini sedang berlaku yang itu kan, yang kedua yang saya sampaikan ini kan, sebagaimana maunya. Saya mau kalian ini ya harus begini, nggak begini nanti udah kalian nggak usah ikut, nah, ya repot kan, nggak bebas jadinya kamu kan. Kamu jadi buntu jalannya, nggak ada lagi pilihan. Ibarat kalau saya suruh kamu pergi kemana, ya pergi aja umpamanya ke Lopo lah ya kan. Kamu nggak boleh lewat situ ya, kamu harus lewat sini, belok sini lagi. Ini kan maunya saya kan, kamu harus lewat sini. Padahal kamu inginnya lewat sini, karena ada si doi yang juga sedang duduk santai sana mau menatap kamu kan gitu. Itu pilihanmu. Nggak bebas, jadi hidupmu itu di bawah kungkungan keinginannya siapa? Penguasa lah kita bilang. Penguasa ini kan banyak ragamnya kan. Mungkin dalam dirimu ada penguasanya, apa itu? Jinnya. Ya kan ada setannya kan itu. Ya kan itu yang kita yakini. Dalam diri kita kan ada malaikat dan ada apa? Ada setan ya. Nah, itu tadi yang kita bilang bahwa kita ini semuanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan, ya, untuk memberikan tawaran, masukan, untuk memberikan apa? Ya, bahkan perbedaan, bantahan. Hal yang paling benar itu ini Pak, karena berdasarkan ini, ya, ini lebih pas dan lebih dianggap memunculkan maslahat lebih banyak, kan kira-kira begitu. Gak bisa, saya bisa disalahkan gitu loh. Dan Anda pun jangan takut. Nah, ini yang buat kita kadang susah ya. Udah diberikan kesempatan tapi nggak mau karena takut. Itu problemnya, kenapa itu kok bisa takut? Takut menyampaikan. Takut dinilai nggak baik gitu ya. Iya. Yang salah sebetulnya. Ya Anda merasa takut disalahkan itu kan karena ada kungkungan yang belum pecah, kira-kira begitu. Masih ada semacam ya, pengaruh lingkungannya lah, pembentuk gitu kan. Nah, maunya Anda bebas dari situ. Jangan ngikut. Jadi hidup ini pun selain tadi kita maunya memang berkelompok ya kan, potensinya memang maunya berkelompok, bersosial. Tapi kalau ketika sosial kita itu menyalahi aturan, ya kita jangan ikut-ikutan, kan itu kan. Pedoman agama kita kan juga mengatakan itu. Ada kemungkaran yang sedang, ya istilahnya kan bungkar lah itu ya. Walaupun
derajat munkar ini kan nanti beda-beda. Ya jangan ikut-ikutan. Kawanmu uang SPP-nya dibuatnya beli bedak sama jalan-jalan kayak si Jernih, kayak si Polda. Padahal ada dosen nyuruh beli bukunya buku filsafat, ya kan? Udahlah nggak ada waktu untuk beli buku filsafat, gitu kan? Teman-temanmu bilang begitu, ya kamu jangan ikutan dong, ya kan? Harus keluar dari kungkungan, walaupun nanti berkorban, ada korban di situ, ya kan? Ada hal yang harus dikorbankan. Akhirnya kamu nggak dijadikan teman segeng lagi, kira-kira kan begitu, ya kan? Kan biasa itu. Ya sudah, kamu hidupnya ya harus lebih menerima aja. Oh, berarti inilah titian yang berarti harus saya lalui juga. Jangan kamu stagnan di situ, ya kan? Kebanyakan orang kan stagnan, bedong bayar, bedongan bayar, gitu ya. Ya, ini saya sampaikan ya karena saya paham ini psikologinya cewek-cewek kan. Nah, walaupun saya nggak ahli psikologi ya. Tapi keseringannya saya saksikan begitu memang. Adik-adik mahasiswi kan, yang kelompoknya geng-gengan gitu ya, bukan kelompok yang produktif lah ya. Jadi maunya kita sadar, oh berarti titian saya untuk menuju kesuksesan tadi, ketakwaan tadi itu hal yang menjadi tujuan saya tadi. Oh berarti sedang mengalami kendala, nah, kan ada jalan yang berlobang, berliku, ya harus tegar dong, harus sadar kita itu. Jangan sampai nggak sadar kita, jangan sampai kita merasa ya yang dihinakan, ya kan? Padahal kita mulia sesungguhnya. Jangan sampai kita merasa merasa di apa? Selain dihinakan itu dia apa? Kalau dihinakan itu kan yang paling sadis dia. Nah silakan saja hina gitu kan. Asal kita dimuliakan oleh penguasa. Wah ini derajatnya. Ini karena hari Jumat jadi lebih banyak ceramahnya ya. Ya kan? Ya nggak apa-apa lah ya. Anda diam aja dengarkan saya dia ngomong. Ada kesempatan ngomong nanti ya kamu ngomong. Nah, ini yang saya minta tadi, cuma kalian diam aja. Oke, jadi pilihan bebas ada, kemudian kita yang sebetulnya ada potensi maunya tidak dihalangi oleh apa tadi itu, pengaruh-pengaruh yang selama ini mengakar kuat dalam lingkungan kita, secara tidak sadar, ya kan, ataupun secara langsung ataupun tidak langsung, yang tersistem maupun yang tidak tersistem, ya kan, yang membentuk kepribadian kita kan kebanyakan lingkungan kita sebetulnya. Ya kan? Selain ada potensi dalam diri kita, tetapi pengaruh lingkungan itu yang sering membuat kita itu ya terpengaruh oleh itu kan. Dan memang proses pendidikan itu ya begitu, ada pengaruh luar, makanya melahirkan teori ya kan, pendidikan behaviorisme itu kan. Behaviorisme, ada humanisme, ada kognitivisme, nah, dalam filsafat apanya ada rasionalisme, ada empirisme, ada apa lagi? Aliran-aliran dalam filsafat itu, termasuk juga aliran dalam pendidikan, ya kan? Pendidikan yang berkenaan dengan psikologi kemanusiaan. Nah itu dia. Behaviorisme itu memang dalam kenyataannya betul-betul sangat besar pengaruhnya. Tindakan kita itu sebetulnya replikasi dari tindakan yang kita lihat, tiru, saksikan. Kalau itu kita sadari nggak masalah.
Ini masalahnya nggak kita sadari, nggak kita tegaskan. Ini yang juga sering dalam dimensi spiritual dan keagamaan tadi yang merembet kepada aliran behaviorisme tadi, ya kan. Umpamanya, ya kamu beragama kan, agamamu itu dari mana kamu dapatkan kesadaranmu, kesaksianmu, keimananmu pribadi atau karena bapakmu atau karena lingkunganmu atau karena sekolahmu atau karena apa? Ini yang kadang repot kita. Kamu agamanya apa? Islam, Pak. Kenapa Islam? Bagaimana dilahirkan dalam keadaan Islam? Lalu kamu dalam beragama ngapain? Ya melaksanakan ibadah, Pak. Ibadahmu itu apa saja ya? Rukun Islam itu, Pak. Sholat, puasa, zakat, haji, sedekah, ya kan? Lalu kewajiban itu kamu lakukan untuk apa? Ya untuk sebagaimana dilakukan orang lain. Ya kalau enggak ya saya menyalahi lah, Pak. Ini kan jawaban itu menunjukkan tidak ada kesadaran imani, ya kan? Lalu agama itu justru memerintahkan kita untuk sadar betul yang kita ucapkan, yang kita lakukan itu dasarnya ada dorongan iman, kesaksian. Itu kan hakikatnya syahadat kan itu kan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu teksnya. Nah, kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu Rasulullah. Dan kemudian kesaksian kita itu menjadi dorongan untuk melakukan sesuai dengan apa yang kita imani tadi. Saya hadir, Pak, katanya. Hadir apa? Hadir kuliah, Pak, masuk kelas. Enggak ada. Saya lihat, itu buktinya, Pak, absen ada tanda tangannya. Ternyata ditandatangani kawannya kan, umpamanya. Jadi ketidakhadirannya itu diakui hadir ya karena dia merasa Tuhan itu nggak melihat. Ucapannya aja dia bersaksi bahwa Tuhan itu maha melihat, tapi tindakannya itu melanggar keimanannya, persaksiannya kan. Nah, kamu ngambil uang, oh tidak, Tuhan melihat, kan? Ya, enggak ngambil, padahal dia ngambil. Artinya ketika dia ngambil, enggak dihadirkannya syahadatnya itu dalam kehidupannya, berarti kan. Itu kan hakikatnya syahadat sebetulnya. Hakikatnya beragama itu menghadirkan Tuhan dalam kehidupan. Jadi kan dia sebagai monitor kehidupan kita. Jadi kan dia sebagai pelindung kita, penjaga kita, pengendali kita. Itu intinya beragama sebetulnya. Bukan karena disuruh bapak sekolah, karena disuruh bapak sholat, ya kan. Jadi kita takut, ya kan. Kita takut kalau nggak sholat tadi, nggak kuliah tadi, ya kita nggak dikasih uang jajan, ya kan. Kita nggak diberikan macam-macam, kan. Kita takut. Nah inilah yang kemudian nanti melahirkan psikologi psikoanalisis. Beragama ya karena apa tadi? Suruhan perintah orang tua tadi, perintah orang lain. Secara kita tidak sadari banyak kita mengalami hal yang demikian. Makanya jalan kita kadang ya lurus, kadang bengkok, ya kan? Kadang kuat, kadang lemah. Ya walaupun sejatinya memang al-imanu yazidu wa yanqusu kan itu. Itu nanti dalilnya untuk menyatakan apa yang kita lakukan tadi kan.
Keimanan manusia itu ya bisa bertambah dan bisa berkurang. Iman malaikat aja yang nggak berkurang-kurang kan? Yazidu wala yang kusur. Oke, jadi ini udah panjang kali ya, kita kemana-mana tadi. Baik, ini jam berapa selesainya? Kata Pak Kapro. Sampai jam 9? Iya. Oh, udah lewat jam 9. Gimana itu? Cuma asik ya? Asik atau membosankan? Asik ya. Silahkan bertanya kalau memang asik ya. Silahkan mengajukan pertanyaan aja pun jadi ya. Ataupun menyampaikan pendapat yang berbeda atau pendapat lain, atau ada yang mau didiskusikan semacam informasi. Ilmu filsafat itu lebih diidentikan dengan berpikir kritis. Iya. Jadi bagaimana menerapkannya? Bagaimana menerapkan pemikiran kritis dalam kehidupan sehari-hari? Baik, bagus pertanyaannya itu. Ya. Salah satu memang ciri berfilsafat itu berpikir kritis, yang radikal, ya kan? Yang komprehensif, yang sistematis, ya kan? Yang mendalam tentunya. Nah itu cirinya. Yang kritis ini kan seolah-olah makna kritis ini kan konotasinya agak negatif. Kebanyakan orang, sebagian orang memahaminya itu. Padahal kalau kita tidak kritis, kita tidak menemukan kebijaksanaan sebetulnya. Jadi berpikir kritis itu merasa tidak puas dulu kita, sehingga kita terdorong untuk memikirkan itu. Munculkan rasa ketidakpuasan terhadap, ya salah satunya ya, rasa ketidakpuasan terhadap keadaan. Ya mestinya begini kok begitu. Nah ini kan salah satu. Awalnya kita harus sadar ya, kenapa kita bisa merasa harusnya begini. Kenyataannya kok masih begitu. Ya kita harus kritis, ya. Kita pikirkan kan, itu kritis. Artinya kita mengajukan pertanyaan dulu. Kenapa, mengapa, dan apa? Kan setidaknya begitu dulu. Karena filsafat itu sejatinya ya bertanya awalnya, lalu nanti menemukan hakikatnya. Nah kan itu. Nah, ketika kita sudah sadar bahwa sejatinya suatu keadaan itu tidak sesuai dengan sebagaimana mestinya, mendorong kita untuk bertanya, memikirkan, sampai menemukan kepada hal-hal yang kita anggap itu yang hakiki. Nah itulah sejatinya cara kita untuk berpikir kritis. Tapi kalau kita diam-diam baik, ya kan, anteng-anteng baik, merasa nyaman, nggak ada perubahan yang terjadi. Intinya kita didorong untuk memikirkan, menyadari, ya kan, terhadap apa yang kita lakoni dalam kehidupan. Selain itu memang kita harus munculkan rasa ingin tahu yang mendalam. Itu tandanya kita hidup eksis. Itu tandanya kita ingin hidup progresnya ke depan, bukan ke samping. Tumbuhnya ke depan, ke atas, bukan sesuai dengan iklannya susu apa itu kan? Susu formula ya. Kita ingin tahu, ya kan, terhadap sesuatu, mendorong kita untuk bertanya, memikirkan. Itu termasuk pemaknaan kritis. Selain tadi merasa tidak puas, lalu kita ingin tahu. Rasa ingin tahu yang mendalam ini harus kita tumbuhkan, sehingga kita terdorong untuk mempelajarinya, memahaminya, ya kan? Kemudian memikirkannya.
Rasa ingin tahu itu senantiasa harus dipacu dia, ditanamkan. Kemudian apa lagi? Tadi merasa tidak puas termasuk ya. Kemudian rasa ingin tahu. Kemudian apa lagi? Kira-kira di sini saya ada sebutkan juga kayaknya. Kita kagumi. Nah, selain kita rasa ingin tahu ya, kita harus kagumi. Kalau kita kagum, berarti kita terdorong untuk memikirkan ya kan. Kamu kagum sama salah satu artis ya kan. Tentu ketika kamu sudah bilang kagum kepada seseorang ya, kamu akan terdorong untuk mencari tahu dia punya istri berapa, punya suami berapa, ya kan? Udah nikah berapa kali, ya kan? Punya rumah di mana, suka makan apa, boboknya pakai apa, ya kan? Jadi kamu tahu karena kamu kagum. Sekarang kita kagumnya sama siapa? Nabi Muhammad, ya kan, kira-kira begitu. Lalu kamu sudah tahu sejarah hidup Muhammad, apa aja ajarannya, aspek kehidupan yang dilaluinya untuk menuju mahabbah itu bagaimana? Enggak Pak, tahu sih Pak ya cerita-ceritanya, tapi kita belum kagum hakikatnya. Kita kagum itu mestinya kita ya harus tahu sejarah hidupnya, jatuh bangunnya dia, ya kan, bagaimana dia menjalankan kehidupannya, ajarannya bagaimana, pengamalannya, setidaknya kan begitulah, walaupun nggak harus sempurna, karena nggak ada yang sempurna kan pengetahuan manusia itu. Nah itu kagum, melahirkan kritis, ya kan? Kenapa kita bilang kalau kita sudah kagum lalu kita katakan itu termasuk berpikir kritis nantinya? Ya, ketika kita tahu sesuatu lalu ada bentuk pengetahuan yang lain, nah ini kan nanti melahirkan perdebatan, perbandingan, ya kan? Ada perbedaan, lalu ada proses perbedaan, ya kan, pembandingan dan lain sebagainya. Nah, kan kritis gitu. Kemudian kita harus mencintai kebenaran. Wah, ini sejatinya berpikir kritis itu sebetulnya. Kita cintanya harus kepada kebenarannya. Ada orang mengatakan begini, kita cari tahu kesejatiannya, kebenarannya dan hakikat. Harus kita cintai. Untuk memudahkan mencari kebenaran itu ya kita jangan mudah percaya. Ini yang nanti mendorong pemikiran kita itu selalu kritis. Jangan mudah percaya, ya kan? Walaupun ya, kalau kita tidak mudah percaya berarti kita harus ragu-ragu ya. Iya, kita harus ragu. Namanya tidak percaya kan, ya ragu kan, memunculkan keraguan terhadap apapun itu, termasuk dalam beragama tadi. Dikatakan ada Tuhan, kamu jangan langsung percaya ada Tuhan, ya kan? Tapi dengan syarat jangan hanya stagnan pada keraguan itu, ya kan? Ya kalau kemudian nanti tidak ada celah untuk mengatakan tidak ada Tuhan, mesti ada Tuhan, ya sudah kamu kembali kepada itu. Berarti tidak mungkin tidak ada Tuhan, kan gitu. Kira-kira begitu. Kamu sudah berpikir keras ini, berpikir kritis, mendalam, radikal dan sebagainya. Mesti ada Tuhan, kok nggak ada Tuhan nggak mungkin. Kamu ragu ketika dikatakan tidak ada Tuhan. Kemudian kamu yakin bahwa mestinya ada Tuhan, kan gitu. Kira-kira. Jadi harus ragu, jangan kemudian ada Tuhan, oh ya adalah ada Tuhan yuk. Ini dalam hal akidah ini penting sebetulnya.
Itu yang nanti berembet kepada ajaran-ajaran yang lain. Dalam hal informasi apalagi, pengetahuan apalagi, ya udah percaya. Kita harus ragu, apalagi hal-hal yang bersifat tetek bengek. Ini kan, si anak tadi udah jalan dia sama itu, kayaknya kamu udah dihitung ini sama dia. Jangan langsung percaya, entah keponakannya itu, iya kan? Kamu langsung, oh iya, ini yang ngomong ini kawan saya sekelasku, dia paling tahu sebetulnya. Udah kamu langsung muara, kamu langsung akhirnya apa yang terjadi? Ini kan jauh daripada nilai-nilai kebenaran tadi. Makanya harus ragu. Jadi jadikan ragu itu sebagai alat untuk cari kebenaran tadi. Artinya harus berpikir kritis kita. Apa betul? Kenapa begitu? Mengapa? Apanya? Lalu bagaimana? Siapa? Ya kan? Apa saja? Kan itu nanti muncul pertanyaannya. Ketika sudah diberikan jawaban, dipertanyakan lagi. Orang yang ragu itu kan nggak hanya puas dengan satu jawaban. Harus banyak jawaban. Harus bervariasi jawabannya. Sampai kepada menemukan hakikatnya, kira-kira begitu. Hakikatnya kita maknai di sini ya sesuatu yang mungkin tidak ada lagi alternatif lain yang mau memberikan jawaban lain, ya begitulah mentoknya. Itulah level kebenaran yang ada dalam diri kita itu. Itulah yang mestinya kita pahami dan ketahui, yang mestinya kita cintai. Oke ya, kira-kira begitu. Jadi berfilsafat intinya kalau begitu mengantarkan kita kepada kesejatian. Kita simpulkan bahwa berfilsafat itu sesungguhnya mengantarkan kita kepada derajat ketakwaan yang sesungguhnya, bukan takwa yang ece-ece, kira-kira begitu kan. Takwa yang bebek-bebekan, takwa yang ikut-ikutan, yang taklid-taklidan kalau dalam bahasa fikihnya, ya kan? Jadi harus sadar, harus bisa mengendalikan, harus lebih banyak perjumpaan dengan perbedaan, ya kan? Kemudian harus banyak berpikir kritisnya. Itulah kesimpulan dari diskusi kita yang begitu mengharukan ini, yang begitu indah inilah ya kan. Saya di sini yang paling gantengnya soalnya. Iya. Oke ya. Ada lagi? Udah lewat memang setengah jam lebih, setengah jam pas lah. Oke, mudah-mudahan perjumpaan kita ini sebagai awal untuk lebih banyak lagi menemukan kesejatian. Jadi kosakatamu kan udah nambah ya. Jadi kalau kamu ngomong ya harus banyak lah istilah-istilah begitu kamu sampaikan supaya nambah akademisinya. Jangan pula ngomongannya ngomong receh ya. Baik, mudah-mudahan ada hikmah di balik perjumpaan kita ini. Saya pribadi mohon maaf. Kita sudahi dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa lagi?